Apakah pada tahun 2045 kita masih bisa merayakan Indonesia atau itu sudah bubar? Nah, menurut saya sepertinya Indonesia bisa saja bubar jika hukum-hukum yang sekarang itu kurang ditegakkan, karena hukumnya itu bagus tapi pelaksanaannya itu tidak. Coba bayangkan 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Kalian menjalin hubungan dengan seseorang, kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan, berumah tangga, dan memiliki beberapa orang anak. Pertanyaan saya, apakah menjalin rumah tangga merupakan suatu hal yang mudah? Realitas membuktikan tidak sedikit pasangan yang baru menjalani rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, hingga 3 tahun, kemudian harus bubar di tengah jalan. Ini menandakan bahwa menjalin hubungan rumah tangga bukan merupakan suatu hal yang mudah. Perlu upaya sungguh-sungguh agar rumah tangga tersebut bisa abadi hingga akhir hayat. Bagi saya, negara Kesatuan Republik Indonesia itu ibarat sebuah rumah tangga yang di dalamnya terdiri dari lebih 270 juta manusia. Dan tentu saja membina rumah tangga yang berisi 270 juta lebih manusia bukan sesuatu yang mudah. Dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-78 ini, saya ingin melontarkan 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan kalian merasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Yang kedua, kapan kalian merasa sedih dan malu sebagai bagian dari Republik ini? Dan yang ketiga, pada tahun 2045, apakah menurut kalian kita masih bisa merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-100 tahun, yang ke-1 abad? Bagaimana pandangan kalian? Halo, nama saya Cayara Faiza Paramastri dari 10 MIPA 3. Menurut aku bangga jadi bangsa Indonesia pas melihat kekayaannya, terutama dari tarian sampai alamnya. Tapi kadang aku juga merasa gimana ya, kayak sedih gitu jadi bangsa Indonesia, terutama kalau bisa dibilang sifatnya. Meskipun di luar orangnya tuh, kalau kita tanya orang luar, wah Indonesia baik banget, ramah. Tapi bagi aku orang Indonesia tuh ada yang sedikit gimana ya, kayak kurang sopan. Tapi yes, itu. Terus kira-kira tahun 2045 Indonesia itu bagi aku bisa tetap ada, tapi bakal banyak konfliknya. Konflik antar suku gitu? Konflik antar suku dan hukum. Gitu. Kamu masih pesimis nggak bahwa kamu dan keluargamu nanti ya akan bisa merayakan HUT RI yang ke-1 abad 2045? Bagi aku kita masih bisa, tapi nggak bakal sebahagia. Halo, nama saya Alisha, saya dari 10 IPS 3. Nah, di sini saya akan menampaikan pendapat bagaimana sih pendapat saya kepada Indonesia. Nah, Indonesia itu saya sangat bangga terhadap Indonesia karena mereka mempunyai sumber daya alam yang banyak, terus orang-orang yang ramah, dan juga kepedulian yang tinggi. Tetapi nih, di sisi lain saya juga malu terhadap Indonesia. Yang pertama, karena itu kebalikan dari yang saya banggakan tadi nih. Nih, tadi kan sumber daya alamnya banyak, tapi mereka
memakainya tuh secara sembarangan, dan juga orang-orang itu kan pada ramah, tapi ternyata di media sosial atau mereka mempunyai kepribadian yang kedua lainnya. Mereka sering sekali menjadi netizen yang suka menghujat. Nah, apakah pada tahun 2045 kita masih bisa merayakan Indonesia atau itu sudah bubar? Nah, menurut saya sepertinya Indonesia bisa saja bubar jika hukum-hukum yang sekarang itu kurang ditegakkan, karena hukumnya itu bagus tapi pelaksanaannya itu tidak. Jadi menurut saya kita masih bisa mengusahakan agar Indonesia tetap bersatu. Halo, nama saya Kaira dari kelas 12 IPS 1, dan pertanyaan satu yang mesti rasa bangga ya. Iya. Jadi kalau aku rasa bangga itu misalnya kalau ngeliatin orang Indonesia sudah dikenal di negara lain ataupun kayak budaya-budaya Indonesia dikenal di luar gitu. Jadi misalnya waktu itu aku lihat di Instagram, lihat ada orang di Amerika, mereka itu nyobain martabak. Jadi aku kayak rasa seneng gitulah. Dan kalau rasa malu itu misalnya kayak ada waktu itu aku lihat ada kasus orang Indonesia yang dia membunuh sebuah perempuan, dan juga ngeliatin komen-komen dari orang luar, dan mereka itu kayak bikin aku rasa malu sebagai orang Indonesia. Dan kalau aku tuh pikir bisa aja kita bisa merayakan 1 abad, bisa aja tidak, tapi saya lebih mikir tidak, karena di Indonesia udah ada banyak separatisme gitu, jadi banyak yang benci satu sama lain maupun suku atau perbedaan ekonomis atau apa. Bayangan kamu Indonesia di tahun 2045 seperti apa? Semoga aja sih masih stabil dan bersatu, tapi dengan apa yang ada sekarang saya merasa secara logis tidak ada. Agak pesimis ya? Oke, terima kasih. Saya Muhammad Rahman dari kelas 12 IPS 1. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya aku bisa bangga dengan Indonesia tuh banyak dengan kekayaan budayanya dan bervariasi ragam penduduk dari Sabang sampai Merauke. Hal yang ku sangat sedihkan dari Indonesia itu bisa dilihat dari politiknya dan juga sama sara antar satu sama lain. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka punya sifat etnosentrisme bahwa ras mereka mungkin jauh lebih unggul dari yang lain, padahal tidak perlu secara berpikirnya seperti itu. Menurut saya, apakah Indonesia pada tahun 2045 ada? Menurut saya sih enggak. Karena itu menurut saya sampai sekarang pun aja Indonesia kelihatannya udah mau hancur, mau belah pecah antara satu sama lain. Bisa kita lihat dari kasusnya Sambo saja, yang kita perkirakan hukum di Indonesia akan diperbaiki, justru dia masih hidup sampai sekarang. Padahal seharusnya dalam hukum dia sudah mati. Tapi membingungkan sekali kenapa dia masih hidup, gitu loh. Oke, terima kasih Tama. Saya Asya dari kelas 12 IPS 1. Saya merasa bangga dengan Indonesia karena pada saat ini Indonesia masih dirayakan. Dan saya kadang merasakan sedih, seperti contohnya mungkin pada saat upacara tidak serapih negara lain. Tetapi pandangan saya dalam tahun-tahun berikutnya, insya Allah Indonesia masih semakin maju. Kasih. Terima kasih. Bijan Sadi Putra dari kelas 12 IPS 1. Saya merasa bangga terhadap Indonesia jika warga-warganya memiliki prestasi di luar negeri sana dan dibanggakan juga sama negara-negara lain. Tapi saya juga merasa kecewa terhadap Indonesia ketika ada banyak kasus-kasus, khususnya kasus korupsi di Indonesia yang menyebar sampai ke luar negeri, Pak. Menurut saya 2045 Indonesia masih bisa bertahan, tapi itu tergantung pada orang-orangnya, mereka mau menjaga Indonesia atau tidak, Pak. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mahija Ian dari kelas 12 IPS 1, dan saya merasa bangga ketika Indonesia dapat memamerkan banyaknya budaya-budaya yang ada di sini ke negara-negara lainnya. Dan untuk merasa malu pada Indonesia saat ini, terutama pada Jakarta berada di tingkat nomor 1 kota terpolusi di dunia, dan
pada 2045 saya harap Indonesia masih ada dan masih kuat integritas negaranya. Oke, makasih. Aisyah Sama-sama, dari Mbak. kelas 12 IPS 1. Saya merasa bangga dengan Indonesia ketika saya menari tari tradisional. Pernah ikut misi budaya? Enggak, tapi pernah tampil di. Oke. Terus Terus kapan merasa malu sebagai orang Indonesia? kalau misalnya kayak kalau misalnya warga Indonesia tuh viral di sosmed tuh kayak dengan hal yang bodoh gitu, saya malu banget. Apa misalnya yang bodoh itu? Apa ya? Banyak sih, Pak. Oke, menurut kamu 2045 Indonesia masih adakah atau sudah bubar menjadi kepingan negara-negara baru? Menurut saya Indonesia masih bisa jadi masih ada, tapi menurut saya statusnya masih menjadi negara berkembang karena dari masyarakatnya sendiri warga Indonesia tuh cenderung lebih kurang nurut dengan pemerintah, kurang nurut dengan ya warga sekitar juga, dan mereka mempunyai pendapat sendiri-sendiri gitu. Nama saya Davi dari 12 IPS 2. Kapan saya merasa bangga menjadi penduduk Indonesia? Ketika kalau menurut saya, kalau saya kan karena saya suka bola. Ketika misalkan Indonesia lagi sedang memenangkan cup gitu. Dan kapan merasa malu? Saya merasa malu kayak aku kaya. Apa nggak pernah merasa malu juga nggak apa-apa? Nggak pernah sih. Nggak pernah Saya merasa bangga malu dengan sebagai Indonesia. Oke. Nanti Selalu bangga. selalu bangga. 2028 presidennya saya, Pak. Oh. Iya. Dan pandangan kamu saya Indonesia di 2045 seperti apa? 2045 berarti udah HUT ke 100 tuh ya? Ya. Masih ada nggak Indonesia? Masih kalau menurut saya. Karena Indonesia kan sekarang masih menjadi negara berkembang ya. Insya Allah kedepannya angkatan-angkatan kita akan menuntun Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Menjadi negara maju. Menjadi negara maju. Dan kalian sebagai para pemimpin. Para pemimpin Oke, dunia terima kasih, akhirat. Davi. Terima kasih, Pak. Halo, nama saya Haryasi Rosa Putri Wiryono dari kelas 12 IPS 2. Jadi Kapan merasa bangga sebagai orang Indonesia? aku merasa bangga sering banget tentang Indonesia karena kan Indonesia negara yang sangat beragam dan aku cinta semua orang kayak dari suku, ras, agama dan lain-lainnya juga. Indonesia tuh beragam banget. Jadinya aku bangga sebagai orang Indonesia. Kapan merasa malu atau sedih sebagai orang Indonesia? Aku balik lagi ke jawaban yang aku tadi. Walaupun kita beragam, aku sangat malu kalau kita sebagai negara yang beragam malahan berantem dan diskriminasi oleh satu sama lain. Justru keragaman itu malah menjadi sumber konflik ya? Iya, Pak. Bukan menjadi sumber kekayaan yang bisa dioptimalkan. Iya. Tentang pandangan kamu Indonesia di 2045 seperti apa? Pandanganku sih Indonesia masih tetap akan satu, walaupun adanya diskriminasi itu mungkin nggak tahu ya, ini kan imajinasi doang. Mungkin ada sebagian pecahan kayak pas itu Timur Leste yang terjadi, tapi insya Allah semoga aja sih hampir semuanya masih bersatu. Masih tetap Masih tetap. Falsa, saya dari kelas 12 IPS 2. Tadi apa pertanyaannya? Kapan kamu merasa bangga sebagai orang Indonesia? Kalau menurut saya bangga sebagai orang Indonesia itu pada saat di seluruh belahan dunia ini banyak orang Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, bangga menjadi orang Indonesia ini gara-gara sumber daya alam kita tuh sangat berlimpah gitu dan masih belum yang diperdayakan. Pernah Begitu. merasa malu atau sedih nggak sebagai bangsa Indonesia? Kalau saya sedihnya gara-gara kita masih belum bisa maksimal menggunakan sumber daya alam itu, Pak. Pandangan kamu tentang Indonesia di 2045 seperti apa? Kalau menurut saya dengan apalagi terbangunnya ibu kota baru di Indonesia bakal terus berkembang. Pada Jadi tahun kamu optimis Indonesia 2045 bisa merayakan HUT yang ke-1 abad? saya yakin.